kita bahas makanan sehat, itu artinya makanan yang kita makan itu harus bisa menjaga badan kita, tubuh kita itu dalam kondisi yang fit. Tapi makanan sehat ini nggak bisa kalau misalnya kita tidak tahu sebenarnya yang mana yang perlu kita makan dan porsinya seberapa banyak. Nah, di sini masuklah definisi makan bergizi. Jadi makan bergizi itu maksudnya makanan yang kita makan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau mau menyajikan makanan bergizi, ingat jenisnya, kemudian ingat porsinya, dan ingat variasinya. Indonesia Timur kan cukup ini ya, maksudnya tanahnya itu semuanya bisa tumbuh gitu. Iya. Jadi semua tuh kayaknya semua bisa didapat deh. Nah, terus apa yang terjadi nih Kak kalau misalnya kecukupan gizi ini tidak terpenuhi nih, terutama buat anak-anak? Nah, kalau misalnya angka kecukupan gizi ini tidak terpenuhi, itu akan mempengaruhi banyak hal. Terkait dengan anak, itu pasti selalu berkaitan sama pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau bicara pertumbuhan, ya kita bisa mengukur nih, dia apakah berat badannya nambah, tinggi badannya nambah, apakah lingkar kepalanya normal, itu semua bisa kita lihat. Tapi kalau perkembangannya, ini yang sulit karena dia tidak bisa diukur. Dan salah satu yang mempengaruhi semua itu adalah apa yang dia konsumsi untuk sehari-harinya. Contohnya saja kalau misalnya anak balita misalnya, kita kasih asupan, kita kasih makanan tapi dia kurang dari yang dia butuhkan, otomatis kan ada yang tidak berputar di dalam dirinya. Kalau dari pertumbuhan misalnya kurang energinya yang dia dapat, padahal dia harus beraktivitas. Kita tahu kalau balita tuh seperti apa ya, seperti Batman lah, kemana-mana loncat dan segala macam, aktivitasnya banyak sekali. Dia butuh energi. Terus kalau misalnya dia tidak mendapatkan kecukupan asupan itu, bagaimana dirinya, tubuhnya bisa mengolah itu menjadi energi yang bisa dia pakai untuk lari, untuk bisa bermain dan segala macam. Dia pasti lemas jadinya kan. Nah, kalau misalnya dilihat itu dari sisi energi saja. Tapi kalau misalnya dia kurang dari sisi mikronutrien misalnya, kurang dari sisi, kita ambil contoh, dia kurang asupan Fe-nya atau zat besinya, otomatis dia akan mengalami yang namanya ketidakberhasilan pemisahan eritrosit. Jadi kayak semacam gagal ini untuk bisa memperbaharui sel darah merahnya. Padahal kan sel darah merah itu di dalam tubuh kita harus terus berganti. Jadi harus terus berganti. Kalau misalnya dia kekurangan, maka tubuhnya akan merespon bahwa dia kurang, akhirnya pengantaran oksigen ke kepala kurang, daya tangkapnya kurang, akhirnya dia bisa kena anemia di balita. Kemudian kalau dia kekurangan protein pada saat balita, protein itu adalah sumbangsi terbesar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Karena kan di sana banyak sekali asam amino yang dipakai selain untuk pembentukan otak, kemudian daya tangkap, pertumbuhan tulang, otot dan lain sebagainya, itu dipakai semua butuh protein, dan itu terutama protein hewani. Jadi dia dipakai di situ untuk bisa diolah. Balita yang kekurangan asupan, kekurangan zat gizi tertentu, itu selain menghambat pertumbuhan, melambat perkembangannya. Dan usia balita itu menjadi usia yang sangat riskan. Karena kalau kita gagal di usia balita, gagal memberikan asupan yang baik, maka nanti kelak dewasa baru kelihatan efeknya. Ada jangka panjang ya. Ada efek jangka panjang, ada efek jangka pendek. Mungkin kalau jangka pendek ya kita bisa lihat kayak misalnya anaknya mulai lemas, kemudian mungkin ada resiko anemia, kemudian anaknya mulai kayak ada growth failure, jadi kayak gagal tumbuh, dia tingginya kurang dari teman-teman yang seumuran, itu bisa kelihatan. Tapi kalau jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya kita berarti membiarkan generasi selanjutnya dalam kondisi yang tidak sehat, baik secara kognitif maupun secara pertumbuhannya. Nah, beda tuh. Kalau misalnya kita kan lucu ya, kalau misalnya gede-gede tuh ada anak yang kecil banget, lebih pendek dibanding usianya gitu. Ada kalau dia pendek, terus ada lagi anak yang
kok dia tampak kurus. Nah, Ya, gitu tapi kan. nggak berarti pendek itu juga pasti kurang gizi ya. Ini Iya. disclaimer dulu. Jangan sampai teman-teman nih mikir mau saya pendek nih. Enggak, Jadi banyak itu bukan faktor satu-satunya bukan ini ya faktor. bukan salah dia menjadi tanda dia yang salah dalam pertumbuhannya, tapi kita mau selidikin apakah kesalahan itu terjadi di usianya pada saat muda, pada saat balita, apakah lain lagi nih faktor genetik juga bisa jadi salah satunya. Yang paling penting adalah kalau misalnya saat balita kita memberikan asupan atau makanan yang tidak sehat, tidak bergizi, maka anak itu akan punya yang namanya pattern eating. Jadi kayak dia punya pola makan akan seperti itu terus sampai berlanjut. Jadi kalau misalnya kita ngasih pada saat balita tuh lebih banyak kita ngasih fast food, jarang kasih sayur, jarang ngenalin buah, terus kita cuma ngasih makanan produkan yang UPF jenisnya, ultra processed food, itu dia akan tertanam di dalam kepala bahwa makanan itu di dalam kepalanya adalah yang seperti ini. Jadi kalau pada saat dewasa kita kenalkan sayur, kita kenalkan makanan yang benar makanan sehat itu, dia tubuhnya pasti akan menolak karena sudah terbiasa dengan makanan-makanan itu pada saat bayi. Memang pada saat balita itu Betapa pentingnya ya 1000 hari pertama anak ini kita perkenalkan tentang terutama makanan-makanan yang bervariatif ya. Benar. 1000 hari pertama kehidupan itu kan kita sebutnya juga golden age ya. Jadi kayak ya benar, kalau kamu mau bikin generasi emas ya harusnya bangun dari 2 tahun ini, 2 tahun ke bawah ini. Jadi benar-benar di dalam janin sampai benar usianya 2 tahun. Karena kalau lewat dari itu kita akan bingung karena kan pertumbuhan anak itu semakin tua dia tuh kan semakin melambat, jadi semakin turun. Jadi kalau misalnya kita mau kejar supaya dia balik dengan normal itu butuh usaha yang luar biasa. Kalau usianya sudah lagi jadinya lebih dari 2 tahun itu butuh effort lah yang lebih banyak. Jadi betapa pentingnya ya peran kita ini menyediakan makanan buat anak-anak. Dari obrolan tadi nih jadi saya kepikiran sebenarnya urusan gizi ini adalah urusan dapur ya. Apa yang disediakan oleh keluarga di rumah untuk anaknya, terutama ibu mungkin ya yang lebih banyak berperan dalam menyiapkan makanan ini. Nah tapi anyway cerita tentang program makanan bergizi nih yang lagi ramai dibahas. Jadinya tuh kayak seolah-olah masyarakat tuh menunggu ya dari harus ada pemerintah dulu nih yang mengintervensi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak gitu. Padahal kalau dari obrolan tadi kita bisa lihat nih bahwa ternyata di rumah kita bisa menyediakan itu sehari-hari buat anak kita gitu. Nah kira-kira menurut Kak Laksmi nih apa kira-kira yang perlu diperbaiki dalam pendekatannya nih program pemerintah supaya masyarakat tuh yang ada tuh bisa teredukasi gitu tentang makanan bergizi ini, nggak harus menunggu programnya pemerintah dulu nih baru bisa ngasih makanan bergizi buat anaknya ya. Gimana menurut Kak? Sebenarnya kan program ini tuh program yang harusnya dia sifatnya nggak sustainable dari pemerintah. Jadi kayak program ini sebenarnya memperkenalkan saja. Jadi kayak memperkenalkan makanan bergizi itu contoh-contohnya seperti ini dan nanti tolong dilanjutkan di rumah. Itu saja sebenarnya. Jadi kita perlu keluarga itu terutama ibu itu perlu diberikan edukasi. Programnya berjalan tapi edukasinya nggak jalan itu percuma. Jadi kayak kita cuma dibekali saja, jadi dibekali tapi yang harus mempelajari adalah orang tuanya. Jadi tidak hanya sampai di pemberiannya saja, tapi memang harus ada sesi edukatifnya. Jadi harus sebaiknya diberikan promosi bahwa ini makanan yang bisa disediakan, misalnya apa saja yang ada di rumah. Jangan sampai juga kalau misalnya ternyata makanan yang disajikan di sekolah misalnya itu ditiru terus menerus di rumah, tapi rumah misalnya tidak ada bahan itu, misalnya dipaksa lagi. Karena sebenarnya kan kita bisa pakai apa yang ada di rumah itu bisa sebenarnya diolah menjadi makanan yang bergizi. Asal yang pertama adalah konsistensi pengolahannya itu tepat. Jadi banyak pengolahan yang tidak tepat. Jadi maksudnya kayak tidak tepat tuh dalam satu sajian misalnya semuanya digoreng. Oke, berarti selain jenis makanannya pengolahannya juga ini penting ya? Benar. Jadi misalnya dalam satu sajian makanan semua makanannya digoreng. Jadi misalnya udah ada ayam goreng, kemudian ada tempe goreng, kemudian
sayurnya apalagi, sayurnya juga ditumis misalnya atau digoreng, ya itu kan semuanya sama ya, hampir sama dalam satu sajian. Padahal kita bisa modif, misalnya sayurnya coba sayurnya sayur yang berkuah saja. Atau misalnya tempenya, mungkin tempenya bisa tempe yang dikukus misalnya, atau direbus atau di steam misalnya, itu bisa. Tapi kan orang tua tidak tahu, mungkin tidak tahu prosedur itu tuh, tidak tahu bagaimana caranya. Orang di rumah kan juga punya juga yang namanya keterbatasan waktu ya. Jadi kalau menyediakan ya yang simple saja, yang penting ada gitu. Biasanya kita luput dari hal-hal seperti itu. Mungkin terkesan kecil ya, tapi kalau terus berlanjut seperti itu setiap hari disediakan dengan pola yang sama, maka itu akan menjadi pattern, maka akan menjadi pola sampai dewasa nanti. Jadi semuanya yang digoreng terus Benar. Jadi kayak gitu. Sistem pengolahan makanan di rumah juga nggak perlu ribet. Jadi kadang kita mikir tuh kalau pengolahan yang baik itu harus butuh alat masak yang mahal. Jadi kan kalau sekarang tuh sudah ada namanya air fryer ya, jadi kayak dapat minyak nih gini-gini, jadi harus beli ini. Nggak perlu, jadi perlu bisa menggunakan wajan biasa saja, tapi kita ukur. Misalnya kalau yang ayamnya sudah digoreng, berarti tempenya mungkin kita pakainya yang ditumis. Jadi kan dia minyaknya, serapan minyaknya lebih sedikit, jadi mungkin ada setengah dari kalau dia digoreng, ini lebih gampang. Apa perlu panci baru misalnya kayak gitu? Nggak perlu. Jadi benar-benar kita hanya butuh apa yang ada di rumah, kemudian kita olah sesuai dengan apa yang sesuai dengan pengetahuan. Nah ini dia pengetahuannya, makanya tidak sama rata. Jadi hanya ibu yang mungkin pengetahuannya hanya sampai segitu saja, dia sudah berupaya maksimal mungkin, tapi pengetahuannya cuma sampai di situ, tidak tahu misalnya ini ternyata bisa ya diolah yang lain gitu. Kalau ada yang nanya, jadi kita harus apa ibu itu harus bisa masak misalnya. Ya, kalau nggak bisa masak, mungkin kalau ada dana ya atau ada uang lebih, dia bisa pakai misalnya orang lain untuk masak atau misalnya catering, tapi tetap kita harus mengawasi tetap harus tahu ya, tetap harus tahu makanan yang mau disajikan itu apa, prosesnya bagaimana. Itu penting sih pengetahuan seperti itu. Jadi nggak menuntut banyak sebenarnya untuk menyediakan makanan bergizi di rumah, itu sangat bisa, semua orang bisa, tapi itu dia tadi harus dilengkapi dengan edukasi, pengetahuan yang baik yang benar-benar bisa diterima sama ibunya, sama orang rumah lah. Nggak harus ibu sih, semua orang rumah juga, keluarga lah di rumah ya wajib tahu soal itu. karena bapak-bapak juga harus tahu dong. Semuanya harus ikut berperan untuk menyediakan makanan bergizi. Itu penting. Jadi bukan cuma menunggu ada makanan bergizi nih yang datang dari pemerintah, tapi semuanya harus teredukasi ya tentang makanan bergizi itu apa. Dan kalau kita dengar cerita tadi ini semuanya itu sangat mudah ya, sangat bisa kita sediakan di aktivitas sehari-hari nih. Apa yang ada di rumah itu bisa disediakan buat anak-anak gitu. Cara masaknya juga nih, jadi kalau telurnya selama ini digoreng boleh direbus mungkin ya, kalau rebus mungkin bisa lebih variatif. Ujung tombak generasi selanjutnya adalah di anak-anak. Jadi anak-anak wajib untuk tumbuh sehat, wajib untuk tumbuh selayaknya manusia yang akan bermanfaat di kehidupan. Jadi patut sebaiknya semua keluarga mampu untuk bisa menyediakan makanan yang bergizi, walaupun itu mungkin kelihatan agak berbeda dengan yang ditampilkan dibagikan di sekolah misalnya. Kita tidak perlu tampilan, tapi yang kita butuh adalah keseimbangan, kecukupan energi yang dihadirkan di keluarga itu akan lebih baik, dan pengawasannya lebih baik kalau disediakan di rumah. Jadi manusia yang lebih produktif, tidak hanya dengan menghasilkan uang, tapi jadi manusia produktif dengan bisa bertahan lebih baik di kesehatannya. Jadi mempertahankan kesehatan kita, individu kita adalah salah satu contoh bersyukur terhadap diri kita sendiri.